Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, setelah kita membahas Undang-Undang Desa, kemudian Undang-Undang 1945, kita sekarang beralih materi ke 100 soal bahasa Indonesia ya untuk ujian tertulis perangkat desa 2022. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan nomor 1 ya. Kita untuk bahasa Indonesia ini memang belajarnya agak pelan-pelan ya, karena materinya juga cukup banyak. Ya, nomor 1, kalimat manakah yang paling baik sesuai kaidah bahasa? A. Andi dipecat berhubung tidak disiplin. B. Andi dipecat karena tidak disiplin. C. Andi dipecat dikarenakan tidak disiplin. D. Andi dipecat sehubungan dirinya tidak disiplin. E. Andi dipecat disebabkan dirinya tidak disiplin. Jawabannya adalah yang B ya. Andi dipecat karena tidak disiplin. Nah, ini memang untuk bahasa Indonesia kita banyak menggunakan logika ya. Logika juga pemahaman materi juga. Oke, nomor 2. Kalimat manakah yang paling baik sesuai kaidah bahasa? A. Bagi para peserta yang mengajukan naskah, diharapkan agar ringkasan naskah telah dikirim sebelum tanggal 8 Agustus 2010. B. Para peserta yang akan mengajukan naskah. Nah, ini perbedaannya ya. Yang akan, kita baca perbedaannya saja untuk menyingkat ya. Yang C ya, untuk para peserta yang akan mengajukan naskah, diharapkan agar bla 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 ya. C. Para peserta yang akan mengajukan naskah diharapkan agar supaya, nah itu digarisbawahi, agar supaya. Hendaklah sebelum tanggal 8 Agustus 2010 para peserta agar supaya lagi ya mengirimkan naskahnya. Jawabannya adalah yang B ya. Para peserta yang akan mengajukan naskah diharapkan agar ringkasan naskah telah dikirim sebelum 8 Agustus 2010. Nah, nanti bisa dipilih teman-teman ya di logika ya. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang ditanyakan yang paling baik ya sesuai kaidah bahasa. Lanjut ke nomor 3. Kalimat manakah yang paling baik sesuai kaidah bahasa? Ya, masih sesuai seputar kaidah bahasa. A. Salah satu yang dikemukakannya harga sembako semakin meningkat. B. Salah satu yang dikemukakannya bahwa, nah itu perbedaannya, ada bahwanya. C. Salah satu pernyataan yang dikemukakannya adalah ya. D. Salah satu pernyataan yang dikemukakannya bahwa. Yang E. Bahwa dulu ya, bahwa harga sembako semakin meningkat. Salah satu pernyataan yang dikemukakannya. Jawabannya adalah yang C ya. Salah satu pernyataan yang dikemukakannya adalah harga sembako semakin meningkat. Nah, itu paling baik sesuai kaidah bahasa. Lanjut ke nomor 4. Kalimat manakah yang paling baik sesuai kaidah bahasa? A. Dalam laporan itu menunjukkan bahwa itu salah. B. Laporan itu menunjukkan bahwa data itu salah. C. Berdasarkan laporan itu menunjukkan bahwa data itu salah. D. Berdasarkan kepada laporan itu menjelaskan bahwa laporan itu salah. D. Bahwa laporan telah menunjukkan bahwa data tersebut salah. Nah, jawabannya adalah yang B ya. Laporan itu menunjukkan bahwa data itu salah. Nah, ini melatih logika teman-teman ya. Biar gimana ya? Biar bisa menuju ke kalimat yang kira-kira ya
itu paling baik sesuai kaidah bahasa. Nah, ini logikanya memang harus dipakai ya. Lanjut ke nomor 5. Manakah kata berikut ini yang baku? A. Rabu, Senin, Kamis. B. Rebo, Senin, Kamis. C. Rebo, Senin, Kamis. D. Rebu, Senin, Kamis. E. Rabu, Senin, Kamis. Jawabannya jelas sekali yang E ya, Rabu, Senin, dan Kamis. Lanjut ke nomor 6. Manakah kata berikut ini yang baku ya? Kita masih seputaran yang baku dulu, kata baku. A. Moral, idil. B. Moral, ideal. C. Moral, ideal. D. Moral, idil. E. Moral, ideologi. Jawabannya adalah yang C, moral, ideal. Lanjut, kita nomor 7 masih seputaran kata baku. A. Sistem. B. Ijazah. C. Project. D. Filosof. E. Apotik. Jawabannya adalah yang B, ijazah. Lanjut ke nomor 8. Manakah kata berikut ini yang baku? A. Februari, November, Oktober. B. Pakai Februari, November, Oktober. C. Februari, November, Oktober. D. Februari, November, Oktober. E. Februari, November, Oktober. Nah, jawabannya jelas sekali yang A ya, Februari, November, dan Oktober. Lanjut ke nomor 9. Manakah kata berikut ini yang baku? A. Arkeologi, geologi, biologi. Nah, geologinya pakai huruf Y ya. B. Arkeologi, geologi, biologi. Nah, ada imbuhan huruf H-nya ya. C. Pakai Y semua ya. Yang D, ada imbuhan H, ada arkeologi, yaitu yang berbeda. Yang E, arkeologi, geologi, biologi. Jawabannya jelas sekali yang E ya, arkeologi, geologi, dan biologi. Lanjut ke nomor 10. Manakah kata baku yang efektif untuk menjelaskan orang yang ahli sosiologi? Ya, kata baku ya. A. Ahli sosiologi. B. Pakar sosiologi. C. Saintis sosiologi. D. Sosiolog. E. Sosiologis. Jawabannya adalah mana? Ayo tebak. Hampir sama ya, ahli sosiologi, pakar sosiologi. Nah, mari kita pakai logika kita. Jawabannya adalah yang D ya, sosiolog. Lebih sederhana dan baku ya. Lanjut ke nomor 11. Manakah kalimat baku yang benar? Tadi kita sudah belajar kata, sekarang kita ke kalimat. A. Para pemain klub Manchester United sudah mengeterapkan apa kata pelatihnya untuk memenangkan pertandingan. Yang kedua, sama ya kalimatnya, hanya berbeda di kata menterapkan. Nah, tadi mengeterapkan, yang kedua menterapkan. Kata ketiga, sama saja, hanya berbeda di menerapkan. Yang D sama juga, hanya berbeda di menerapkan. Nah, itu. Yang E sama juga, yang berbedanya hanya di menerapkan. Jawabannya adalah yang C ya, menerapkan. Lanjut ke nomor 12. Manakah yang merupakan kalimat efektif ya, kalimat efektif yang benar? A. Syakib sudah menjelaskan tentang masalah itu. B. Syakib sudah menjelaskan mengenai masalah itu. C. Syakib sudah menjelaskan terhadap masalah itu. D. Syakib sudah menjelaskan masalah itu.
Syakib sudah jelaskan masalah itu. Jawabannya adalah yang D ya. Syakib sudah menjelaskan masalah itu. Kenapa bukan A? Kenapa bukan B? Nah, kita kembali ke soal ya. Karena yang kita cari itu kalimat yang efektifnya. Efektif berarti kan intinya yang lebih sederhana ya. Tapi kalimatnya juga tepat ya. Kalau yang A, kita Syakib sudah menjelaskan tentang. Nah, kalau tentangnya dihapus itu lebih sederhana ya dan lebih efektif juga ya. Yang B juga sama, nggak pakai mengenai juga kalimat itu bagus dan efektif. Oke, lanjut ke nomor 13. Manakah penulisan tanda baca koma yang salah? Yang salah ya. A. Jadi keputusan itu perlu ditinjau kembali. B. Pemilik restoran Bunda, Ahmad sakit keras. C. Alat pengusir tikus itu berfungsi dengan baik sehingga rumah kami menjadi bersih dari tikus. D. Bila tahap pertama dan kedua telah dilakukan, baru tahap ketiga terakhir dapat dilakukan. Rivaldo tidak setuju dengan keputusan pelatihnya, tetapi ia diam saja. Jawabannya adalah yang C ya, yang salah. Ini ya, bukan yang benar. Harus hati-hati membaca soalnya. Lanjut ke nomor 14. Tanda baca titik tidak dipakai pada A. Singkatan yang berupa akronim. B. Penulisan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. C. Akhir singkatan nama orang. D. Akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Singkatan kata atau ungkapan yang sudah umum. Nah, ini perlu pemahaman di materinya ya, bukan logika. Nah, jawabannya adalah yang A ya. Singkatan yang berupa akronim itu tidak dipakaikan tanda titik ya. Kalau yang lainnya kayak nama orang terus jabat gelar ya, sos atau apa gitu ada titiknya. Oke, lanjut nomor 15. Kalimat manakah yang menggunakan tanda baca titik koma ya, tanda baca titik koma yang tepat? A. Silakan adik menjawab lamaran Mas, titik koma, ya atau tidak. B. Sementara Risa membaca novel, titik koma, Dini membaca koran. C. Joko sudah belajar, titik koma, belum juga memahami rumus-rumus sulit. D. Penjahat itu membunuhnya, titik koma, polisi membuktikannya, titik koma, namun hakim di pengadilan justru memutus bebas. Bapak membuat kandang ayam, titik koma, ibu memasak spaghetti. Jawabannya adalah yang A ya. Nah, untuk yang B, C, B dan E itu kan termasuk kalimatnya sama itu ya. Kalimat yang setara atau bukan ini ya, lupa saya. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Kalimat manakah yang menggunakan huruf miring dengan salah? A. Mahasiswa jurusan sastra sedang membaca novel Thousand Splendid Suns. Nah, ini sebenarnya typo ya, harusnya saya miringkan di Thousand Splendid Suns-nya. B. Memancing ikan di sungai paling banyak menggunakan umpan cacing tanah atau Lumbricus rubellus. C. Komunisme adalah ideologi yang dilarang semasa Orde Baru. C. Penggulingan kekuasaan berasal dari istilah kaup di etat. Anak muda Jakarta sering mengucapkan kata mungkin ya. Jawabannya mana? Jawabannya yang C ya, komunisme ya. Jadi bisa dilihat teman-teman, untuk A, B, D ya, itu kan menggunakan kata asing ya atau bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris itu selalu dicetak miring hurufnya ya. Dan yang E juga itu kata yang harus di hurufnya itu miring ya. Nah, kalau komunisme itu emang bahasa Indonesia ya, jadi kita tidak dicetak miring ya jawabannya, makanya jawabannya itu yang C ya. Lanjut ke nomor 17. Kalimat manakah yang menggunakan tanda baca yang benar? A. Amin Hari Subagio, S titik H titik. B. Perbedaannya tidak ada titik setelah S.
C. Perbedaannya ada koma di nama. D. Ada titik di namanya ya, terus gelarnya pakai koma. E. Ada koma di nama, terus S titik H titik. Jawabannya yang benar adalah yang E. Nah, memang untuk penulisan gelar ini harus ada tanda koma setelah nama ya, wajib. Lanjut nomor 18. Kalimat manakah yang menggunakan tanda baca yang benar? A. Ujian CPNS hari ini dimulai pukul 07.45. Yang B. Perbedaan hanya di waktu ya, 07,45. Yang C. Perbedaan 07 lebih 45. D. 7.45, tak ada nolnya. E. 7,45. Jawabannya adalah yang A ya, 07.45. Lanjut nomor 19. Kalimat manakah yang penulisannya tepat? A. PD, 29 Desember strip 2010. B. PD, 29 Desember 2010. C. PD tidak ada tanda bacanya ya sampai 2010. D. PD, ini pakai strip semua ya, 29 strip 12 strip 2010. E. PD strip 29 Desember strip 2010. Nah, yang tepat yang mana? Jelas yang B ya, PD, 29 Desember 2010. Lanjut nomor terakhir 20. Kalimat manakah yang menggunakan tanda baca yang benar? A. Karena sakit, Presiden batal meresmikan gedung baru di Ciputat. Tidak ada tanda bacanya ya. B. Karena sakit, titik, bla 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 bla. Terus yang C. Karena sakit, titik koma. Ini perbedaannya. Yang D. Karena sakit, titik 2. Yang C. Karena sakit, koma, bla 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 bla. Nah, jawabannya adalah yang E ya. Karena sakit, koma, Presiden batal meresmikan gedung baru di Ciputat. Nah, seperti itu ya buat teman-teman. Jangan lupa persiapkan dari jauh-jauh hari untuk belajarnya ya, karena materinya cukup banyak. Kemarin kan kita sudah bahas ya undang-undang desa, itu saya belum bahas undang-undang untuk PP pelaksanaannya ya, peraturan pelaksanaannya. Terus ada undang-undang 45, itu sudah memang dirangkum sedemikian rupa untuk mempermudah teman-teman ya kemarin. Nah, untuk bahasa Indonesia ini juga banyak loh, nanti akan kita bahas, ada kalimat peyoratif, ada majas, dan masih banyak lagi ya. Makanya teman-teman harus stay di channelnya Lilik Wiji, dan jangan lupa untuk subscribe biar nantinya nggak ketinggalan materinya ya. Terus berlatih agar menjadi hal yang biasa ya buat teman-teman. Memang ini mungkin hal yang bukan biasa karena tidak dipelajari di sekolah, makanya harus persiapkan jauh-jauh hari, 2 bulan atau 3 bulan sebelum ujian bolehlah, atau 1 bulan juga nggak apa-apa. Oke. Buat teman-teman jangan lupa juga follow Instagramnya @lilikwiji_ ya, untuk minta soft filenya bisa di follow. Terus bisa juga add Facebooknya Lilikwiji ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan sampai nggak subscribe ya, nanti kalau ketinggalan bukan salah saya ya, karena teman-teman nggak subscribe. Oke. Sekian dulu pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan part 2 di video selanjutnya. Semoga membantu teman-teman yang mau ujian perangkat desa. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Lilik Wiji. Oke, kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye.